yang sudah kami sediakan. Gue đã không có dạy nó lúc của mình lưới nó đấy. Mẹ aja abang paham leher lagi. Be yo Pak Benar. Tema pulsa, tema. Korupsi deh apa? Baik, kepala acara Barat Daya memilih tema narkotika dipersilakan. Sesuai dengan Kamu nyari gue ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan dewanku. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Azza Afifia. Dan saya Atika Hafida. Kami Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021. Saya kuat tanpa narkoba. Jaksa telah merupakan program keputusan Agung Republik Indonesia yang lahir berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 18 November 2015 tentang kejaksaan Republik Indonesia mencanangkan program jaksa masuk sekolah, di mana program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara dan khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. Selain itu, untuk meningkatkan peran kejaksaan Saruti mengadakan pemilihan duta pelajar sadar hukum yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelajar. Melalui peran pelajar meningkatkan kesadaran terhadap hukum akan lebih merakyat di kalangan masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan mengetahui tentang dasar-dasar taat terhadap hukum. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mendorong penuh program jaksa masuk sekolah agar visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan semua warga Indonesia yang berkembang, berkualitas, yang mampu bersaing sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman, sehingga nantinya akan terlahir generasi bangsa yang terpuji dalam prestasi, terpuji dalam pekerjaan, yang sadar hukum dan menjadi umat. Engkau Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada juri memberikan sesi pertanyaan pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada perwakilan Aceh Barat Daya. Jika saudara dan saudari terpilih menjadi duta sadar hukum Aceh 2021, apa yang akan saudara lakukan untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar yang banyak terjadi di Aceh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Jika kami terpilih sebagai duta pelajar sadar hukum Provinsi Aceh tahun 2021, yang pertama kali kami akan menjadi percontohan yang baik terhadap masyarakat di lingkungan kami, terutama di keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, supaya dapat memberikan edukasi atau pemahaman tentang dampak buruknya dari narkotika, dan juga dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika yang banyak di sekitar kami akan mendukung beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah. Seperti baru-baru ini, pemerintah KNPI Kabupaten Aceh Barat Daya di daerah kami sendiri membuat suatu program, yaitu program Pemuda Baru Gampong yang diperintahkan kepada pemerintah setempat. Dan kita sebagai pelajar harus bisa mendukung atau mendorong penuh program mereka supaya peredaran narkotika di daerah kita dapat terhentikan dengan baik. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya. Jika kita lihat saat ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan narkoba, baik itu dewasa maupun remaja. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sangat meresahkan, tak kenal jenis kelamin maupun usia. Semua orang berisiko mengalami kecanduan apabila telah mencicipi zat berbahaya tersebut. Jika kita lihat saat ini, masalah merebaknya penyalahan narkoba merupakan masalah nasional sangat serius oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena ini
Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ada di Duta Pelajar Sadar Hukum Aceh tahun 2021. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Narkotika itu telah menerapkan hukuman yang paling tinggi adalah hukuman mati dan hukuman yang rendah itu adalah hukuman penjara. Selaku duta hukum yang akan memberikan sosialisasi dan pandangannya kepada pelajar dan lingkungan dalam masyarakat, menurut adik-adik, hukuman apa yang tepat diberikan kepada para pengedar narkotika? Silakan dijawab, disertai dengan alasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi pengedar narkotika, kita harus melihat dulu apakah pengedar narkotika tersebut masih kelas bawah ataupun kelas atas. Jika pengedar narkotika jaringan nasional atau internasional, maka itu layak untuk dikasih hukuman mati. Dan juga bila narkotika penyebar atau pengedar narkotika di daerah kita, maka kita akan mempertimbangkan dulu sesuai dengan pemikiran kita ataupun mufakat kita dengan pihak kejaksaan maupun pihak BNN. Dan ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya, bahwasanya kita bisa melihat apakah yang melakukan narkoba itu sangat tidak terlalu besar terhadap dia ataupun tidak. Dan jika para penyebar, para pengguna narkoba tersebut menggunakan yang namanya bahan yang sangat kuat, kita bisa melaporkan kepada polisi dengan hukuman mati. Dan sebaliknya, jika ringan dia menggunakan narkoba, kita bisa menggunakan hukuman penjara. Bukankah begitu, Pak ya? ya betul sekali seperti yang dikatakan rekan saya tadi, bahwa kita harus mempertimbangkan sesuatu yang terjadi di sekitar kita, dan kita harus melihat berapa besarnya pengaruh seseorang tersebut dalam mengedarkan narkotika. Apakah sudah banyak orang yang terpicu dalam membeli narkotika yang dia sebarkan ataupun masih sedikit. Baru-baru ini Polres Aceh Barat Daya menangkap 2 orang pemilik ganja kiri di lokasi yang berbeda dalam satu kawasan Kuala Batu. Nah, itu merupakan salah satu contoh kasus mengenai narkoba. Jika kita lihat saat ini, orang-orang tersebut banyak sekali yang melakukan narkoba. Nah, kita harus bisa untuk mencegah hal tersebut. Dan selain itu, upaya pemerintah dalam memberantaskan ataupun mencegah terjadi narkoba itu dengan mendirikan sebuah BNN atau Badan Narkotika Nasional. Nah, itu merupakan salah satu program pemerintah untuk mencegah hal tersebut. Nah, sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Provinsi Aceh tahun 2021, kami harus bisa mencegah hal tersebut. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk sesi pertanyaan. Baik, terima kasih. Berbicara contoh kasus, kita anggap ataupun kita umpamakan saudara daripada duta pelajar sedang ataupun menggunakan ataupun sebagai pecandu narkotika saat ini, namun belum ada suatu bentuk ataupun proses hukum yang akan dilalui. Namun saudara mengetahui baik itu berupa penggunaannya ataupun barang yang didapatkannya dan istilahnya ekses ataupun daripada penggunaan tersebut. Oleh karenanya pertanyaan singkatnya, apa yang duta pelajar lakukan apabila dalam keluarga saudara mengetahui adanya kegiatan penggunaan narkotika ataupun jual beli narkotika dan segala macam terkait dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika itu sendiri. Terima kasih. Baik, misalnya di lingkungan kami ada yang menggunakan narkotika. Yang pertama, kami akan berkoordinasi dengan pihak kedesaan seperti aparatur desa untuk dapat menindaklanjuti kasus bagaimana yang baik untuk dilakukan dalam menanganinya. Seperti misalnya seorang aparatur desa mungkin bisa berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian setempat supaya dapat menangani kasus tersebut. Dan kami sebagai percontohan yang baik untuk masyarakat sekitar, jika kami melihat seseorang yang menggunakan narkotika di sekitar kami, yang pertama kali kami akan menjadi pelopor utama ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada orang-orang yang bertanggung jawab di sekitar kami, seperti di sekolah kepada pihak kesiswaan, di desa seperti aparatur petinggi desa, dan juga ketika di tempat-tempat umum lainnya kami akan melaporkan
pihak kepolisian setempat. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya. Pada dasarnya, jika kami melihat ataupun mendengar apabila ada keluarga kami yang melakukan narkoba, itu kami akan memberikan pemahaman mengenai narkoba, bahwa narkoba itu sangat tidak baik untuk kita gunakan. Dan sebagai pelajar, kita harus memahami yang namanya 5W1K. Jangan wartawan saja ataupun media saja yang harus bisa mendengarnya. Sebagai pelajar, kita harus bisa juga untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dan jaga emosi. Emosi sangat mempengaruhi kita dalam menerima informasi. Setinggi apapun jabatan kita menerima informasi dalam bentuk emosi, maka intelektualitas kita akan hilang dan mudah terpengaruh yang namanya berita-berita yang tidak benar. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwasanya jika di lingkungan sekolah, jika ada anak-anak ataupun siswa-siswa yang melakukan narkoba tersebut, kami bisa membuat sebuah peraturan di mana peraturan tersebut akan apabila dia tidak ditaati, akan kami melaporkan kepada guru BK, di mana guru tersebut juga bertugas untuk mencegah hal tersebut. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan komentar dan harapannya. Baik, Jika kami terpilih sebagai duta pelajar sadar hukum Provinsi Aceh tahun 2021, visi kami adalah yang pertama, kami akan tetap proaktif dalam memberikan penjelasan hukum kepada setiap pelajar dan masyarakat guna untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada setiap pelajar dan masyarakat pada setiap hukum yang telah diberlakukan sah di Indonesia. untuk menjalankan visi kami akan menjalankan beberapa hal yang dimulai dari diri kami sendiri agar menjadi lebih baik dalam hal sadar terhadap hukum. Yang kedua, membentuk organisasi pelajar cinta hukum yang bertujuan untuk membagikan dan memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku di Indonesia melalui media sosial, baik di Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Karena media ini yang paling bisa diterima oleh generasi milenial sekarang. Yang ketiga, kami akan mendukung dan mensosialisasikan program jasa masuk sekolah dan program pemilihan duta sadar hukum. Yang keempat, mendukung dan mensosialisasikan program sekolah dan mengkampanyekan sekolah anti narkoba. Yang kelima, kami akan menolak masuknya pengerupakan kiri yang dapat mengikis rasa nasionalisme. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Aceh yang telah rutin mengadakan acara ini. Semoga dengan adanya acara ini akan terwujud generasi Aceh yang sadar hukum dan menjamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila ada soal. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya sudah menjawab pertanyaan dari Indonesia memberikan informasi